Gara-gara ikut teater ya kan, jadi berani ngomong, jadi berani ngomong, berani speak, jadi berani speak, ya nggak? Akhirnya 1, 2, ya, 3, 4. Apa namanya, ngedidik Bang Opi tuh keras apa santai? Wah, babe gue kalau ngedidik kayak militer, Ben. Terus Bang Deddy Miswar begini, lu kan ada kumisnya, pakein aja kumis belakang. Nah, jadi ada di sini? Enggak, maksud belakang nama. Ya kan harusnya di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan ini luar biasa sekali. Iya. Pria tampan, berkarisma. Sekali ngomong wanita pasti kelepak-kelepak sama dia. Kita sambut, ini dia Ucok Bapak. Bang Opi Kopi. Kalau misalnya lo bilang gue nih ganteng gitu, memang gue sih nggak pernah bilang masa gitu, nggak pernah. Karena kan gue memang Indo. Oh Indo. Oh iya Bang. Iya, emak gue Turki. Iya. Bapak keranjang jeruk. Iya. Makanya gue sebenarnya kan gue gini, gue kan di mana aja kan suka pakai wig. Iya. Itu sebetulnya bukan pengen keren, nggak. Biar apa, nutup Bang? Satu kelemahan. Gue sebenarnya pakai wig ini nih juga kadang-kadang yang penting kalau gue pakai rambut ini gue jangan jongkok aja. Kenapa emang kalau jongkok? Gue kalau jongkok pasti dikawinin ayam. Gue pernah lagi di kampung gue condet, lagi pakai ginian mau acara pentas lenong, gue jongkok, itu diseradengin ayam kate. ayam kate nyeredeng. Habis itu nggak jadi kata ayamnya. Lah kok ayam bekumis katanya gitu. Bang sehat ya Bang? Sehat, ini luar biasa loh. Tepuk tangan buat Bang Opi. Haji Muhtar Lutfi. Muhtar Lutfi ya. Aktor, pelawak senior. Asal udah pastilah dari Betawi. Iya. Kita langsung aja Bang. Menurut Abang kenapa uban warnanya putih Bang? Begini. Pertanyaan ini kan mungkin cuma khusus antara ente sama aneh. Iya. Karena kita ngalamin sekolah ya. Iya benar. Nggak kayak yang depan nih. Kalau yang depan nih ijazahnya aja daun. Iya. Kebaca lo sama dia. Iya. Karena kalau uban warnanya hijau, pasti di kepala kita banyak mobil jalan, Ben. Kok gitu? Iya kan hijau jalan. Makanya uban warnanya putih. Iya betul. Warnanya putih. Iya. Nah, ada juga orang yang ngomong gitu, kenapa uban warnanya putih? Karena kalau coklat katanya abon, begitu Bang. Bener. Bang, ini maaf nih, gue mau nanya nih Bang. Katanya awal karir Abang itu awalnya bukan pelawak, tapi reseller bando di Korea Utara, betul? Gue sebetulnya pernah dikontrak iklan. Oh iya Bang? Iklan, tapi yang penting kalau gue kan duit ya. Yang penting gue dapet duit. Iklan itu iklannya lem tikus. Iya. Abang jadi apanya? Iya jadi gue tetap ininya, tetap bintangnya. Oh talentnya. Itu paling syutingnya 15 menit. Cuman pakai triplek doang, ame lem. Terus? Gue cuman lewat, nginjek gitu, set, nengok kamera. Tuh, jangan gue aja nempel, apalagi curut. Gitu doang. Jadi lem tikus ya. Adegannya cepet, 15 menit tuh ya. Iya, 15 menit. Gua aja nempel, apalagi curut. Iya, itu. Gua aja nempel, apalagi curut. Gitu. Katanya bayaran curutnya lebih mahal daripada Abang. Apa sih Bang, awal mula karir Bang Opi itu apa sebenarnya? Gue sebetulnya awal pertamanya tuh ikut teater modern. Oke. Teater yang maksudnya bukan komedi ya. Nah setelah gue jatuh di komedi itu, gue setelah gabung di lenongnya Firman Muntako. Di Condet tuh. Tahun 1980. Buset. Lama. Ini sih belum pada netes. Jangankan mereka, saya juga baru setahun Bang. Baru setahun umur ya? Setahun. Iya. Jadi gue tuh 1980 udah main lenong. Setelah dari teater modern gue main lenong. Dari teater modern kan berarti serius tuh? Serius. Adegannya? Kenapa Abang tiba-tiba beralih ke lenong?
Gini, gue begitu main teater modern, perasaan diri gue mau marah-marah aja. Karena gue kan mainnya serius tuh. Ya nggak, naskah. Bahasanya juga Melayu tinggi. Seandainya engkau punya, aku pun. Gue malu sendiri kayaknya kan. Akhirnya gue ikut Lenong tuh. Lenong Firman Muntaku. Kayaknya cocok nih sama lidah gue nih. Ya nggak? Dari mana mau kemana apa segala macam. Nah ikutlah Lenong Firman Muntaku. Sampai satu hari pementasan di Taman Ismail Marzuki. Nah ada casting kebetulan film pertama gue Lorong Waktu. Jidan. Yang sama Haji Deddy Miswar. Betul. Di situ gue mulain orang kenal deh ya. Gue juga taunya orang kenal begini nih, Wen. Peran gue kan di situ Hafid. Nah, setelah itu tayang 2 tahun tayang setiap bulan puasa kan, gue jalan ke mall nih. Ada yang bilang gini, Bang Hafid, gue nggak nengok. Nama gue kan Opi. Opi, bener. Bang Hafid sombong banget. Gue celangak dulu, siapa? Gue nengok. Bang Hafid kan. Wah, daripada gue inget-inget, Hafid, film gue kali. Oh iya, potret dong katanya. Minta potret. Akhirnya gue potret sama dia. Lama-lama, potret. Bentar bang, pas itu orang bilang potret dong, di situ ada milik Gus Lo gak sama Tohut? Ya potret. Lanjut bang, minta foto dia. Iya minta foto. Minta foto, begitu jalan lagi minta foto lagi. Baru gue berhasil tuh. Oh ternyata gue dikenal sama orang sekarang nih. Karakternya berhasil di situ. Iya karakternya berhasil. Tadinya gue nggak tahu sama sekali. Mulai berlanjut. Nah akhirnya kenal deh tuh ya, kita dikenal sama masyarakat. Nah baru akhirnya gabung deh tuh sama teman-teman yang lain di lawak. Gitu setelah dari film itu tuh gitu. Yang bikin abang, yang memberanikan abang ikut Lenong pertama kali itu karena dorongan abang sendiri, keinginan abang sendiri, ingin tahuan abang sendiri. Abang kan ngerasa wah kayak kalau gue modern kayak terlalu serius deh buat gue gitu. Nah itu karena didorong sama temen, sama keluarga, atau abang sendiri emang pengen cari tahu sendiri? Gue sadar diri aja. Kalau misalnya gue di modern terus, nggak mungkin lah gue dapet film cium-ciuman, Wen. Ya nggak mungkin lah model kayak begini, ya nggak? Ya kan ini kan begini tua, ya, pas yang muda kan pasti. Iya, tapi gue pernah main film Titanic loh dulu. Pernah. Gue pernah main film Titanic cuman scene terakhir. Jadi apa bang? Cumi-cumi. Gue berkali-kali. Perasaan gue berkali-kali nonton Titanic, kagak ngeliat. Iya gitu. Kayaknya gue lebih cocok gitu di komedi. Pas ame taruh muka gue deh, terus pas ame lidah gue sama omongan gue pas kayaknya. Kayaknya ini dunia gue nih begitu. Akhirnya gue ikut aja sendiri, nggak ada yang dorong, nggak ada yang suruh. Yang pertama kali manggil Opi Kumis siapa ya? Nih jadi gini, di Lorong Waktu nama gue tadinya Opi doang. Terus Bang Deddy Miswar begini, lu kan ada kumisnya, pakein aja kumis belakang. Jadi ada di sini? Enggak maksud belakang nama. Ada di sini dulu. Sorry. Nah, kan ngomongnya begitu. Pak Haji ngomong gitu, pakai aja kumis di belakang nih, nggak tahu. Lu ngomong begitu, gue jadi inget setan daerah rumah gue. Setan daerah rumah gue ada loh, Den. Kumisnya di belakang. Kumisnya di belakang. Kupingnya kalau dia diri itu ujung kupingnya nyengser di tanah. Ini telapakan kakinya, Wen. Kita kan begini nih. Dia telapakan kakinya ke sini. Jadi dia kalau jalan begini nih, Wen. Serius. Setan apa, Bang? Nggak tahu. Pokoknya gue nih pertama ngelihat belis. Pertama gue ngelihat belis di kampung gue, setan itu tuh. Jadi gue lihat, lah, oh berarti dia jalan ke sono kan, gue pikir. Gue liatin, lah kok tambah deket. Nggak tahu jalannya mumbul. Gitu, jut gitu. Gue balik lari. Wah, itu kampung gue, kampung paling serem, Wen. Serem, kampung gue Cililitan tuh. Tadinya kan gunungan nih, Wen, gunungan. Iya. Jadi kalau nih teman-teman masih ngebayangin, Bang, setannya. Jangan. Nih seumur hidup saya baru dengerin deskripsi setan kayak begitu. Baru ada loh. Kupingnya nyengser, ya. Kupingnya nyengser ke aspal nih, kan jalanannya aspal tuh.
Kumisnya bener di sini. Mukanya kemana? Mukanya ke sono. Iya. Kumisnya ke sini. Telapakan kakinya ngadep sini. Nah, jadi dia jalan kan mestinya kalau mukanya ke sono. Dia ke sini. Jadi gini. Nih gue bingung gue mau percaya apa nih. Iya bingung gue. Enggak, kalau kata orang-orang itu setan apa namanya? Itu katanya setan penyakit tampek. Jadi kalau ada anak, jadi kalau ada anak kecil yang lagi sakit tampek tuh yang pada merah-merah, itu dia katanya tuh setan nggak bakal pergi dari kelilingin rumah dia tuh. Oh. Di kelilingin rumah, kalau dia belum pergi tuh penyakit belum baik. Oh. Makanya anak yang lagi kena tampek mesti kita bilang ini aduh nih penyakit cakep banget ya, cakep, jangan bilang jelek. Kalau jelek dia betah tuh. Oh. Dia nggak mau, dia maunya bilang, nah ini penyakit cakep banget ya tuh. Cepat baiknya. Itu abang berapa lama kelilingin rumah warga? Pilih gue sih dia kayak dia. Kayaknya dia. Pilih gue sih. Kita ada gitu. Bukan gue gitu. Setan tampek ya. Iya, dia tampek. Ya udah, anggap aja kita percaya omongan ini. Baru dengar soalnya. Lanjut ke kumis, Bang. Kopi kumis. Akhirnya Bang Deddy Miswar yang ngasih nama kumis. Tapi dia kan nggak pernah tahu sejarah kumisnya apa gitu. Gue tadinya STM kelas 1 belum berkumis Wen. Nah mungkin sering gue ceritain ini. Di kampung gue kan ada orang yang namanya Haji Harun. Pernah kan denger? Wah Haji Harun kacau tuh. Itu manusia Betawi nggak pernah ada ketawanya. Tapi serius. Pi panggil gue. Nggak ada kumis. Lu udah STM? Iya Bang Haji masih rate aja nih gitu. Nggak ada kumis nih gue nih. Cuman gue yakin ini Allah cuma nutupin satu kelemahan. Gue kalau nggak ada kumis Wen, kalau gue ngaca, bibir gue tuh kayak bajai Salemba tuh nggak lu? Jadi manyun gitu tuh. Manyun. Gue waktu belum berkumis dulu anak gue masih kecil ciluk, bak panas badannya. Anak gue aja takut, bagaimana orang tuh? Darah daging takut. Sampai air bisa berkumis gimana ceritanya? Jadi Haji Harun bilang begini, Pi sini, lu kan Betawi, lu tahu nggak binatang katel? Binatang katel yang bagaimana Bang Haji? Ada di Punsalak. Lu cari binatang katel, pinggangnya kecil, pantatnya gede. Gue bilang nih binatang apa sinden? Ada binatang katel Wen. Pinggang kecil. Nanti gimana Bang Haji? Lu ambil. Jangan lu pegang, gigit. Lu cari japitan, nanti lu bawa taruh plastik sampai rumah, taruh di penggorengan, pakein api, jangan pakein minyak. Nah, ntar dia kepanasan. Kalau dia udah mati, nanti dari pantatnya keluar busa. Oke. Busa itu yang lu kerok ini, lah busa itu lu pakein. Oke. Karena yang ngomong orang tua gue percaya dong. Yang namanya orang tua. Makanya siang Bang Haji, malam kalau mau tidur. Gue cari sore ada tuh katel dari Punsalak, gue ambil. Maghrib gue taruh di penggorengan, gue pakein api, bener dia melintir. Begitu dia kering, tejengkang, kakak gini kan. Kira-kira suaranya begitu deh. Wah begitu dia berbalik, gue lihat dari pantatnya keluar busa. Nah gue kerok nih, belum ada sama sekali, cuman ada bulu kalong. Kerok dikit, gue pakein tuh di busanya, gue ambil, gue pakein 7:30 kali malam ya, 8:30 gue mau tidur, udah mau pulas, nih kayaknya bibir gue geremet gitu, kayak hidup. Aduh kok bibir gue begini nih, dalam hati gue apa mau nunggu kumis? Gitu. Apa reaksinya? Begitu pagi gue kacain merah nih Wen. Kok merah kayak orang kayak diantup kali jengking deh. Merah gitu. Gue ke Haji Harun, Haji kok ini merah gini? Tahan. Itu udah hampir. Dalam hati gue hampir numbuh apa hampir hancur. Dalam hati gue
Gue nih orang tua, yakin. Gue nih orang tua nggak bakal gue bohongin lu. Lu terusin. Ntar lu kerok lagi pelan-pelan, pakein lagi. Cari lagi, cari aja lagi. Cari gue lagi, bikin lagi. Malam kedua gue pakein lagi. Wah, gue udah tambah nggak berani tuh, Wen. Karena merahnya udah tambah mumbul. Udah tambah kayak kue bolu tengik. Iya. Tambah, Pak Haji, kok tambah begini? Udah biarin aja, santai aja. Oh ya udah. Terus seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pas gue kerok-kerok gini, kayak merintis gitu. Lah ada nih gue rasain kan, ada kerok lagi, ada lama-lama. Begitu udah agak kayak mau rata gitu, dikit-dikit nih, gue datang ke Pak Haji Harun, Pak Haji, astagfirullahaladzim, lu berkumis pi? Lah kok ente kaget? Gimana? Astagfirullah, begitu. Ngapa Bang Haji? Numbuh tuh. Lah gimana sih kan ente? Waduh bagaimana gue ngomongnya ya, kata dia nih. Emang ngapa Bang Haji? Itu semestinya bibir lo koreng. Itu kan racun. Lah ini kok numbuh? Makanya gue juga bingung, kata dia nih. Ini sampai sekarang gue pikirin nih, apa ini kumis, apa akar koreng gitu. Gue pikirin sampai gini hari, ini nggak nalar nih. Tapi dari situ lebat. Lebat. Nah, jadi sekarang gue berpikir gini, buat kita nih. Setiap orang tua yang ngomong, asal kita yakin memang jadi, Wen. Walaupun dia cuma ngerjain. Oke. Haji Harun paling kacau di kampung gue. Pih, lu tahu nggak rumah nomor 33? Iya, rumah kosong. Itu angker, hati-hati. Angker gimana Bang? Iya, lu jajal. Lu jangan ngingsot di situ aja malam. Mulut lu monyong. Oh masa? Ngingsot gitu. Oh, gak percaya. Gue bilang sama temen gue, kata Pak Haji Harun jangan ngingsot di situ. Ntar mulut kita monyong. Kebenaran yang gue ngomong gitu, temen gue habis kena amer. Iya. Gue berani, Pi. Ayo anterin gue. Ayo ngingsot dia. Enggak monyong buktinya. Besok kita ke rumah Haji Harun. Paginya gue ke rumah Haji Harun nih, berdua teman gue nih. Ji, ini kemarin malam nih dia ngingsot. Mulutnya gak monyong di depan rumah itu. Ngingsotnya bagaimana? Gini, ya monyong katanya. Monyong. Jadi Siul ya ngingsot. Monyong. Wah, itu gua sekarang kalau ketemu Haji Harun gua nggak bakal berani. Udah pasti kacau omongannya, Wen. Tapi Haji Harun berarti secara nggak langsung ngebentuk Bang Opi kayak begini. Jadi begini, kan? Banyak terima kasih juga sebenarnya sama dia. Walaupun gue juga termasuk orang yang paling banyak disakitin sama dia. Ampun gue. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Kita balik ke zaman Bang Opi sekolah. Iya. Termasuk anak yang pinter apa sedang-sedang aja apa gimana Bang Opi? Wah, gue sih kalau pelajaran, Wen, jenis apa tuh pelajaran yang guru terangin? Kalau ditanya, Lutfi ngerti? Gue sih manggut aja deh. Padahal semua pelajaran liwat. Gue nggak termasuk orang yang nggak pernah nangkep pelajaran deh gue sih. Gue kalau di sekolahan banyak kan ngelamun. Ini bel tinggal setengah jam lagi otak gue udah ke warteg. Setengah jam lagi nih, otak gue udah ke warteg. Jadi gue udah rancang nih, ntar tempe, bakwan udah gue rancang. Yang gue bayar tempe doang nih, bakwan enggak. Gitu. Lah gitu. Gue tukang nembak. Gue di STM tukang nembak udah. Makan 2 ngaku 1, makan 3 ngaku 1. Wah, gue sih udah paling, perut gue kacau mulu kali isinya. Cuman begitu gue biar seperak ada duit, gue mau ke sono warteg udah nggak ada. Maksudnya gue mau bayar. Oh, udah nggak ada. Sekolah-sekolahan nggak ada. Abang sekolah di mana sih? Grafika? STM Grafika Kemayoran, Jalan Garuda Jiung. Widih. Lah sekarang bayangin aja tahun 81 gue udah lulus. Udah sekolahan udah. Gue cariin mana sekolahan gue. Udah nggak ada. Sekolahnya pindah kali. Satu pindah apa jual kali gue rasa. Udah nggak ada sekolahannya. Kata yang punya sekolah gitu, Kak, dengar informasi sih daripada Bang Opi balik lagi ke situ mending kita pindahin sekolahnya. Kayaknya mungkin gitu.
Kayaknya dia nggak. Demen tawuran nggak? Waktu itu ada zaman itu ada tawuran nggak bang? Gue kalau ada tawuran pun orang yang paling nggak demen sama gitu-gituan. Gue pokoknya kalau dia berantem nih, Uber lari, gue nggak pernah lari kemana-mana. Warteg masuknya. Gue warteg deh, orang ngumpet gue tempe-tempe. Gue timpa-timpain gue. Kalau gue sih begitu. Jadi bu, tempenya dibawa atau orang tuh bu. Udah gue yang raup dari bawah. Wah gue sih Wen. Gue paling kacau gue Wen. Paling kacau. Bawa buku atu doang, gulung taruh kantong. Atu doang. Naik zaman bisnya Pelita Mas Jaya dulu. Zaman Pelita Mas Jaya terus dari lapangan Banteng naik robur. Ada robur yang mobil kayak roti tawar tuh. Ya. Gue naik itu. Yang kalau kita naik di tengah pantat kita panas, mesinnya di bawah. Mesin di bawah. Duk, gitu. Menggigil aja dalam. Kacau zaman dulu kacau. Tapi kayak SD, SMP. SD gue di Taman Harapan, SMP gue di Muhammadiyah. Nah itu Bang Opi dikenal sebagai anak yang seperti apa sama teman-teman? Ya gue sih, Wen terus terang aja teman-teman gue begitu ada sih yang sebagian seumur sama gue saat ini masih sehat gitu kan ya, suka ngeliat itu Opi Kumis kayaknya si Lutfi ya gitu, suka kenalin, cari deh nomornya deh, gue pengen telepon deh, kayaknya dia Lutfi gitu, dia suka nelpon, Pi, ente SMP Muhammadiyah gak belum? Bener, iya, oh ente Mukhtar Lutfi ya gitu, suka ngenalin, ente jadi bintang film ya sekarang. Dia nggak bilang apa-apa, udah bintang film aja. Bintang film. Taunya bintang film aja. Ya orang-orang zaman dulu kan bilang gitu kan, bintang film. Tapi gue emang termasuk orang yang nggak pernah deket sama sahabat. Gue kan selalu menyendiri aja orangnya. Misalnya temen 10 nih, gue paling berdua ngobrol. Gue nggak pernah interaksi sama temen. Nggak. Berarti introvert Bang Opi. Waktu zaman sekolah tuh maksudnya orangnya tertutup. Iya, gue kenapa? Emang nggak pede dalam bergaul atau? Iya, gue kayaknya gini. Apalagi kalau sama orang punya ya, gue kalau sama orang punya paling segan gue bergaul sama orang punya. Karena orang punya kadang-kadang kalau ada yang terlalu kacau, dia suka ngelirik dari bawah ke atas tuh Wen. Wah kita udah minder deh tuh. Ya enggak? Apalagi kalau sepatu kita depannya nganga, yang lemnya kurang. Terus kita lihat gini, suka minder deh tuh. Kok begini kita umpetin gitu. Nah tuh gue, karena kita di pergaulan di SMP banyak juga orang-orang yang lumayan kehidupannya, gue suka minggir sama dia. Jadi nggak terlalu deket gitu, karena dia suka kalau kita deket aja kita dikejar kayak orang bau. Kalau dia lagi jajan di kantin nih, kita kan deket nih, suka kayak gitu kayak orang gimana ya, kayak orang nyinyir. Jadi makanya kita males gitu. Berarti Bang Opi bukan ibaratnya kalau di satu angkatan tuh orang nggak ada yang kenal Bang Opi sebenarnya. Nggak ada. Baru tahu tuh ketika Bang Opi udah mulai terjun ke baru kita dikenal orang, baru itu si Opi Kumis kayak si Mukhtar Lutfi deh gitu. Baru pada kan lagi tuh juga kumis belum tapi rapi urusannya. Iya, kayaknya dia, tapi dulu kan dia nggak berkumis, kok sekarang berkumis ya gitu. Ya mungkin sekarang kan dia udah umur apa segala macam, udah dari STM apa segala. Coba aja cari nomornya deh. Gue suka ditelepon. Pi, masih kenal sama gue nggak lo? Nggak kenal, siapa nih? Gue anak SMA Muhammadiyah nih, SMP Muhammadiyah dulu kan gue sebangku sama lo. Gue ingetin dulu karena gue emang jarang deket sama teman-teman. Paling dari 40 orang, 30 orang ya paling 1-2 yang gue inget. Lainnya nggak ada yang gue inget. Gue nggak pernah bersahabat interaksi sama dia, nggak pernah. Jadi pulang istirahat aja, mencar aja gitu. Lah abang bergaulnya pas kapan bang? Bergaul tuh maksudnya bergaul sama orang-orang. Nah, gue pas lulus dari STM masuk tuh gue komunitas teater. Gue beraniin diri gue. Tadinya kan gue pemalu banget Wen. Pemalu banget. Gue ikut teater, gabung teater. Guru gue di teater modern Boneng. Diding Boneng. Nah itu guru teater gue tuh. Di teater modern. Ikut gabung. Setelah gue lulus STM, nah di situ gue baru berani interaksi sama masyarakat. Di SD, SMP, STM 1, 2, 3 aja gue cuman sekelebat bergaul. Begitu keluar dari STM, interaksi di teater modern, di Lenong segala macam, baru di situ gue gabung. Untung abang ikut teater. Kalau kagak istri abang cuma atu. Istri? Iya.
Kayaknya iya. Kan gara-gara ikut teater ya kan, jadi berani ngomong. Jadi berani ngomong. Berani speak. Jadi berani speak, ya gak? Akhirnya 1, 2, ya 3, 4. Gue sampai sekarang masih meraba-raba itu sebenarnya mitos atau fakta ya tentang istri Bang Opie. Ntar kita bahas lebih lanjut lah. Iya. Tapi kalau abang masih inget gak pacar pertama abang? Dulu gue pacaran pertama ame Nur, orang Arab. Widih. Gue inget tuh. Gue diputusin ya, nih ada cerita. Gue diputusin nih gara-garanya dia gue tinggal di kebun. Nih kan. Gue kan pacaran. Dulu belum ada Red Door. Belum ada Oyo, belum ada. Belum. Pacaran di kebun. Gua ngadep sini, ya. Dia ngadep sini. Pegangan dengkul tuh, duduk jongkok. Cerita aja gitu ngobrol. Di belakang gua tuh ada pohonan segini bekas pohon kelapa. Kebun itu memang kata orang angker. Cuman gua karena pacaran, angker hilang tuh. Iya. Pacaran gua duduk deh. Itu gua lihat pada waktu gua datang pertama itu gua tahu sabuk akar pohon kelapa. Iya. Cuman kelapa udah ditebang karena bekas kena geledek kali ya. Gua duduk. Gua lihat itu kan tadi akar kelapa. Kok sekarang modelnya kayak orang jongkok. Gua perhatiin itu emang orang jongkok, Wen. Gua lihat gua gini kok. Lah, kok jadi orang jongkok? Gue ngomong udah kacau nih. Amin dia nih. Ngapa sih tadi lagi ngobrol enak-enak? Enggak, gue napas gue udah gak bener nih. Gue napas gak bener karena gue takut. Kata dia, nafsu ya. Gue bukan nafsu dalam hati gue. Bukan. Ini dari jongkok. Begitu udah jongkok, gue ngobrol udah gak karu-karuan nih, Wen. Mata gue udah gue tundukin. Dia gue udah takut. Jangan gitu nih. Ini kebun nih katanya. Kata dia. Iya enggak apa-apa. Gue nengok lagi. Palanya agak diangkat, Wen. Rambutnya beriap, coklat, matanya merah. Aduh, ini apaan nih? Aduh, gue udah gak bener nih. Dia nengok nih, dia sih nengok. Apaan sih? Dia gak lihat, gue udah lihat tuh. Aduh, gue udah baca apaan aja yang gue baca salah, Wen. Gue niatnya pengen baca ayat kursi karena udah gugup. Iya. Gue udah pengen baca ini, yang gue baca masuk jamban, yang gue baca lagi buat cebok. Udah nggak karu-karuan deh, ya. Udah nggak karu-karuan deh. Buka puasa apa gue baca udah nggak karu-karuan. Begitu gue udah ketakutan, gue lihat lah, kagak ada, Wen. Diri, tahu nggak lo? Begini, Wen. Dari bawah gue lihat lah. Diri, Wen. Tadinya coklat nih hitam semua kayak itu yang disebut orang gandruk kali. Gua kan mesti lari kemari, Wen. Ini pale dia gua loncatin. Gua lari, Wen. Gua lari. Tembok segitu gedenya, gua lompatin, Wen. Terus lu tinggal di sini. Begitu gua udah jauh gua denger gini, Kak Opie dari dalam kebun. Dia gua tinggal. Masuknya mesti dari sini. Gua ngapa lari ke sono? Sono kan kali kecil. Gua lompat di kali, Pak. Aduh, gue cari jalanan, setiap lampu gue iniin. Kan lampu jarang, masih pinggir-pinggiran, udah beling apa udah nggak berasa udah nggak berasa tahu-tahu, waduh, itu setan apaan gue? Paginya gue cerita tuh sama orang-orang situ, lu jangan di situ tuh angker tuh kebun, namanya kebun Haji Camang, gue masih inget, itu terkenal angker emang, Wen. Di situ gue dikasih surat, laki sialan. Pacar nggak tahu diri, nggak punya tanggung jawab. Topi, kalau nggak percaya tuh orangnya masih ada. Jadi sekarang udah sama-sama keluarga. Cuman gue tetap akrab sama dia. Ingat nggak lo waktu itu ketemu? Nur mau mana? Dasar nggak punya tanggung jawab. Yang dulu.
anaknya main sama anak gue sekarang. Jadi udah anak udah main sama anak gitu. Yang dulu bukan diceritain kata dia, lucu aja lo katanya. Lari nggak karu-karuan. Ya lo nggak tahu gue ngeliat setan. Datang teman gue, Bang Opi ini dapat surat katanya dari Nur. Surat apa? Dalam hati gue ngajak ketemu lagi. Begitu gue buka, kita hubungan sampai di sini aja. Kita nggak bakal mau berteman sama laki nggak punya tanggung jawab, nggak punya pendirian, penakut, apa segala macam. Masa kita ditinggal? Mending kalau ditinggal doang kita pale kita diloncatin. lengkap banget ke surat. Wah di situ tuh gue itu maksudnya perempuan yang gue kenal pertama dulu kan zamannya cinta-cinta ini deh ya. Cinta monyet lah. Cinta monyet. Ya. Oh. Itu umur apa maksudnya SMP, SMA? Dulu itu SMP kelas 3-an deh. Kan sedang dia adik kelas. Dia tuh kenal sama gue, dia kan sekolah di madrasah. Gue kenal sama dia karena dia sekolah di madrasah. Gue suka main bola tuh depan madrasah. Oke. Kenalan gitu. Nah, jadi akrab sama dia. Bukan pacaran sih sebenarnya. Ya anak-anak SMP kan biasa cinta monyet ya kalau disebutnya ya. Kalau sekarang sih udah tua bangke King Kong dah. Itu perempuan yang pertama gue bersahabat. Kalau Bang Opi lebih seneng apa? Main peran yang scripted pakai skrip atau improvisasi, Bang? Kalau gue demen sih tetap kita improvisasi ya. Emang dunia kita tuh improvisasi. Tapi sebetulnya untuk ngilangin kepikunan perlu juga yang kita skrip ya. Jadi kita bisa kan gue sekarang nih kalau ngikut di kayak sama Bang Deddy Miswar para pencari Tuhan itu kita mesti ngapal. Cuman kan kalau otak kita nih yang udah padat sama persoalan kadang-kadang ngapal nggak secepat anak muda karena di otak kita udah mikirin token listrik. Udah mikirin anak-anak sekian bulan belum bayaran ya kalau lagi ada persoalan. Betul. Jadi kalau kita lagi ngomong aja nih, lagi dialog ngapalin ini beklebat aja yang persoalan yang di otak kita nih set lupa. Kan yang tenang kalau di anak muda kan memang lagi lebih rileks, dia belum ada pikiran banyak kan, lebih dapat. Bang Opi lupa mulu, iya kan pikiran gue melu lain. Kalau lu sih los aja enak, tinggal bangun gegares. Kalau gue kan mesti nyari beras, gue kata gitu. Jadi kadang-kadang memang pikiran kita nih yang bikin jadi kita nggak cepet fokus gitu. Kalau di improvisasi kan kita rileks, ya nggak? Karena kita nggak berpikir apa-apa. Apa yang lawan lempar kita tinggal smash. Apa yang kita punya bahan kita tinggal lambung kan gitu-gitu doang. Jadi nggak terlalu ini. Tapi sebetulnya gue sih dua-duanya dunia itu yang ngapal sama yang improv gue demen gitu. Okay. Kalau sebelum jadi terjun ke dunia entertain, Bang Opi pernah kerja apa aja? Gue kuli bangunan pernah, jual sendal walaupun nipu pernah. jual ayam di Jatinegara. Nih gue cerita yang jual ayam dulu. Waktu zaman ramenya perdukunan, kan orang banyak nyari ayam cemani. Ayam cemani, kalau gue main dulu ke sono, gue tinjau dulu lokasi. Apaan nih Bang? Ayam cemani gitu. Oh, berapa segini? 750.000, mahal ya. Boleh lihat Bang? Lihat. Ayamnya hitam semua emang, cemani. Iya cemani. Lidah-lidahnya hitam, jengger hitam. Ada ibu-ibu beli, Bang cemani ya? Iya. Tapi 750, 500 deh kata nih ibu. Kawan dikasih sama abang. Nah nih ibu kayaknya buat sesajian kali ya. Dalam hati gue besok gue dagang ayam cemani. Gue cari ayam boiler, ayam negeri yang baru umur 3 bulan. Kan sedang lucunya tuh. Badannya gede, jalannya berat. Bulunya kan dikit ya. Itu gue beli di tempat peternakan 17.000. Ame gue modalin pilok. Pilok hitam. Gue pilok keteknya, kakinya, tapakannya gue pikok semua pikok. Gue taruh di gardus mie instan. Gue bawa ke Jatinegara. Cemani gitu kan. Cemani Bang, iya Bu, buka. Berapa? 3,5 deh. Pikir murah nih dari yang lain. 300 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa deh Bu. Buat saya juga udah pengen pulang nih udah sore. Bisa dikeluarin nggak Bang tingginya segimana? Gue keluarin dong tuh ayam. Gue pakai kantong plastik, gue ngeri tangan gue nempel. Taruh. Tuh ayam begitu gue turun jalannya gini men.
Kaku. Tuh kata dia, kok jalannya gitu bang? Ini saya dari Jawa, bu. Di kereta nggak ganti kardus jadi ketekuk. Emang dari mana? Purbolinggo. Gua asal nyebut aja. Oh gitu, tapi nggak sakit? Enggak. Kok patoknya kan gue pakai isolasi? Karena gue takut lidahnya diangkat nggak hitam. Kan lidah Cemani asli hitam. Gue ini soalnya bu suka matok, makanya saya isolasi. Solasinya gue beri tuh, gue pakein. Jadi solasinya gue bukan pilok, tapi solasi hitam gue pakai. Iya, lakban. Jadi kan nyambung tuh patoknya. Tapi nggak sakit, enggak. Tapi kok jalannya dia kan saya bilang tadi kelamaan di kardus. Akhirnya dibeli sama dia. Diangkat-angkat keteknya, diangkat gini. Nah itu gue pakein minyak tuh Wen. Jadi kardusnya gue udah semprot sama minyak. Minyak yang kayak minyak kayak tasbih gitu. Baunya kayak minyak ini, ya kan Cemani memang ini ya bu apa deket sama mistis. Aura-aura yang mistik. Udah gue udah minyakin. Dia beli sama dia tuh Wen. Dibawa. Dalam hati gue buat ke dukun terserah deh lu makan pilok deh enak. Gak boleh gue sampai situ. Kalau hari Senin gue jual, Senin besok gue nggak dagang lagi. Karena gue ngeri ntar dia muter bawa algojo gue ketahuan. Sendal juga begitu Wen di kereta Wen. Jadi di Rawajati, kampung gue Rawajati, Cililitan ada Rawajati tuh. Ada pengrajin sendal kulit. Nah gue suka datang ke situ, gue suka beli sendal-sendal yang apkir. Dalam arti yang dia bikin salah seset, dia jual di pojokin. Gue bilang bang itu yang pojok itu banyak. Oh itu yang salah bikin. Yang reject lah. Yang reject. Maksudnya salah bikin, ya itu kanan makanan, kiri kiri. Tapi abang jual nggak bang? Ya jual kalau mau gitu kan. Itu beli sama dia paling di bawah goceng. Bisa 3.000 sepasang 39 sama 39. Jual di kereta bisa 12.000 kan. Jadi kanan makanan. Lah, kanan makanan gue jualnya. Beli ini coklat kanan, ini coklat juga sama coklatnya kanan juga. Gue taruh dalam plastik. Bawa 5 pasang naik kereta habis maghrib jualnya malam. Siang tengsin. Sendal bu, sendal pak mau pulang nih buru-buru. Orang belum kenal kita kan. Sendal apa pak? Bang, dek, sendal pelak ini bu, sendal kulit. Ada nomor 39, ada bu. Pas, gue udah tanda-tandain nih. Gue udah pakai insolasi nih 39 gini. 39 ya pak, iya. Ini pak. Kan kanan makanan gue hafal nih, jangan sampai tengsin nih. Kanan, disedengin kanan. Yang kirinya, ya kalau kanan muat, kiri juga muat pak. Nggak usah pakai disedengin lagi, gue samber aja set. Berarti 20.000 deh, 17, 15 ya udah tarik deh pak. Terus jalan dari gerbong satu ke gerbong yang lain. Abis turun, tuh turun hati gue geli banget Wen. Hati gue geli banget, gelinya gini. Tuh bapak jalan sembayang pasti temprang nih. Dosa gue tuh Wen. Makanya dalam satu riwayat bilang manusia kalau lagi nggak punya duit apa juga jadi dikerjain. Astaga. Abang tapi nggak ada takut-takut di bang waktu itu, maksudnya nggak takut tiba-tiba ketahuan terus abang digebukin apa gimana gitu? Gue sih udah mikir itu, cuman gue udah pakai strategi yang gila itu. Jadi pokoknya kalau gue jualan hari ini maghrib, seminggu gue nggak bakal jualan itu, gue cari lagi jalan lain. Jualan. Tapi Babe sama emak apa namanya ngedidik Bang Opi tuh keras apa santai? Wah, Babe gue kalau ngedidik kayak militer Ben. Nih contoh ya. Gue tuh Babe anak gue nih dulu si Selfie anak paling tua sakit panas badannya. Gue datang dong ke rumah Babe gue, kan Babe gue setelah itu waktu itu lagi ada kerjaannya tuh. Gue datang dong. Mbak, dapet nih. Minta duit dong, Mbak. Buat bawa si Selfie badannya panas. Duit lu anak panas minta sama gue lu. Lu punya celana lipes berapa lu? Celana lipes lu berapa? Ada 4 kali. Jual 2. Mau di jembatan Cawang lu, tukang loak lu. Jangan minta sama gue lu. Jual. Ntar lu kan celana lu berarti yang 4 tinggal 2. Lu punya otak nanti berpikir untuk beli lagi yang 2. Jalan jual. Tengah malam gue bawa celana ke tukang loak, jual. Wah gue sih pahitnya bukan main, bapak gue ngedidiknya begitu kan. Jual tuh celana paling laku 15.000 2 zaman itu.
Jual, bawa deh ke Eka Dharma deh namanya dulu ya, bawa berobat gitu. Tinggal 2 celananya kita. Babe gue nih kalau masuk ke sumur, kamar mandi nih. Ini celana siapa yang direndam nih? Celana si Opi kali. Udah berapa hari nih? Baunya udah gak enak. Tanya dia mau dicuci gak? Gue teriak dari kamar. Iya besok cuci Pak. Jangan sampai enggak ya. Besok gue lihat masih ada, awas lo. Besok dilihat masih ada, dibuang ke tabunan Wen, siramin minyak tanah. Tuh, babe gue dibakar. Babe gue singit, gue pernah akhir malam minggu. Babe gue pernah malam minggu saking nggak punya celana pakai kain. Malam minggu orang-orang pada pacaran, apel, gue pakai kain nggak berani keluar. Jadi otak kita jalan akhirnya Wen. Nah setelah kita begini, kita kan masih ngalamin babe kan, masih ngalamin. Dia suka manggil, Pis ini, lu udah main ini gue lihat, iya. Menurut lu pelajaran gue dulu keras apa gue sayang sama lu? Ya alhamdulillah sih ente ajarin aneh begitu. Iya dong mesti begitu jadi orang. Nah tuh kalau gue lagi dapat duit syuting tuh kadang-kadang gue kasih tuh gak banyak 500.000. Itu air matanya kayak ngembeng Wen. Dia cuman nahan aja bahwa gue terima kasih banyak ya. Cuman dia gak pernah ngucapin terima kasih. Taruh aja situ. Babe gue. Yang komedi tuh emak gue justru. Babe gue pendiam. Emak gue kalau orang lagi pada tour. Ya, di kampung gue nih tour. Dia bisa gak bayar Wen, diajak. Lah kok bisa? Bagian ngocok perut dalam bus. Yaya ajak si Yaya. Ya gue gak ada duit. Deh ya tadi bayarin gitu. Karena dia tahu nih orang pada ketawa nih kalau dia ngikut gitu. Mak gue tuh. Yang komedi dari mak gue sebenarnya. Oke, berarti abang nurun dari mak. Dari mak, babe sih, gaplok om. Cuman orang kalau udah takut sama dia. Gue tuh, kalau mak gue, udah segini hari lu begadang mulu sih lo. Bangun, udah gini hari nih sore. Nggak ada suara gue nih. Gue gak bangun, babe gue sekali begini depan pintu. Meloncat gue. Loncat gue. Apalagi Bang Opi anak paling tua ya. Oh iya loncat gue. Lu tahu gak kalau belum ngomong, wah udah nyap-nyap udah habis. Tapi pernah kesel Bang, waktu... Gue sih sebetulnya sama babe, paling kalau habis diomelin kita... Pernah kabur gitu, pernah nginep rumah temen karena udah capek. Iya paling gue nginep tengah malamnya begitu gue lihat dia rumah kosong udah pada tidur gue pulang pasti. Nggak pernah gue nginep sampai tetap gue walaupun seenak-enaknya di rumah orang kan tetap enakan rumah sendiri gitu kan kita bisa ngapain gitu. Cuman gue sih nggak pernah sakit hati sama orang tua tapi ternyata terbukti kita bisa maju itu karena didikan dia yang keras. Betul. Kita nggak sakit hati sama orang tua. Kalau kita nggak sakit hati sama orang tua udah pasti rezeki kita tambah makmur. Amin. Iya. Insyaallah. Gitu. Pokoknya orang tua segalak apapun jangan dibenciin. Karena ucapan orang tua itu marah-marah sama kita, jangan kita lihat dia marah-marahnya. Anggap tuh doa buat kita itu aja. Orang tua sih jangan deh udah pokoknya. Karena orang tua sesalah apapun orang tua tetap dia orang tua nggak bakal bisa jadi. Yeah. Karena kita nih apapun yang kita bayar buat orang tua yang ngurus kita nggak bakal kebayar Wen. Iya kalau dia tahu nih kita umpamanya gue males banget nih punya anak lu nih umpamanya. Kalau gue tahu lo gedenya begini mungkin dari kecilnya gue pencet lo kan gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Mungkin kalau Tuhan kasih kita ini anak lu ntar kok udah gede jadi dokter sayang. Ini anak lu udah gede jadi presiden kita sayang. Ini anak lu udah gede jadi ini nih, cat kita pencet. Cuman Tuhan kan nggak ngasih itu. Betul. Kita buang air dicebokin, dimandiin lah. Kita anak bapaknya pengangguran aja, nggak pernah dibilang anak pengangguran kalau lagi ditimang. Anak kerajaan, anak raja gitu. Nggak dibilang anak pengangguran nggak bakalan. Anak pengangguran. Anak. Ini anak kita bentuk hidungnya bagaimana aja. Gue kan punya ngalamin punya anak kecil lucu hidungnya begini. Nggak cakep tuh anak deh. Kita anggap lucu. Gua masih gitu. Yang paling keren di dunia paling cakep pasti begitu. Nggak mungkin kan ya anak kita gede jadi copet nggak mungkin.
pasti jadi raja apa jadi apa kan gitu. Orang tua itu ya. Makanya gue suka bilang sama anak-anak muda, lo sebetulnya bakal bisa jadi orang kaya, lo bakal bisa jadi orang sukses. Kita semua Tuhan sayang nih. Tinggal bentuk lo bagaimana lo bisa jadi orang sukses, jalurnya ada di rumah lo. Kita nggak perlu cium tangan sama kiai gitu kan. Sama emak dulu, sama bapak dulu. Itu karena gue yang rasain. Gue hidup udah paling sukses. Gue sama emak gue tuh udah paling superstar udah. Karena dia megang kunci segala sesuatu. Semua kesusahan bagaimana emak. Emak cerewet-cerewet dikit deh. Lo telan aja kalau emak sih. Emang begitu modelnya. Apalagi dia mulai umur. Sekarang emak gue udah 82 kan. Wah lah. Mulut udah kurang denger. Nah gue sebagai anaknya yang komedian. Ame dia bercanda aja. Kadang-kadang gue begini. Hah? Kata dia. Lu ngomong yang kencengan ngapain katanya. Dah emang gue suara gue gak ada. Gue paling demen bercanda Wen. Apaan? Ntar gue belaga begini nih. Dia begini deh. Dia nanya gue, siapa Pi? Nggak tahu tuh ada yang lewat. Oh, ntar gue begini lagi. Dia begini lagi nih. Liwat lagi. Siapa sih katanya? Nggak kelihatan orangnya, bekelebat. Oh, ntar gue begitu lagi. Ntar gue begini nih. Itu dia begini Wen. Jadi gue tuh apa namanya demen. Iya. Supaya dia punya interaksi, jangan gue udah tua nih nggak mau ketawa apa enggak. Jadi gue emang bercanda aja emak gue. Ya love language-nya RS sekarang begitu. Dia usia emak. Berarti maaf Bang Opi dua-duanya masih hidup Bang? Bapak yang udah nggak ada. Bapak udah nggak ada duluan dia. Kalau emak masih ada? Masih ada emak 82, 83 deh. Itu nyetel ini udah 100 volume TV masih kurang gede. Mau kemana lagi? Gue obat. Buat gue tuh sekarang dia obat. Gue sih bercanda aja Wen. Sama keluarga tuh gak pernah ada yang gue tegangin. Iya. Nggak yang nonton bola di Itali. Ya nonton bola di TV sama aja. Jadi gue gak pernah ada yang gue tegangin hidup. Gak ada yang gue harus gitu. Santai aja. Soal mobil juga Wen kan ya kadang-kadang. Orang-orang udah pakai ini. Gak perlu kalau buat gue. Sekarang ente pakai Avanza. Yang orang pakai mobil apa yang paling mahal umpamanya? Mercedes apa gitu kali ya? Lamborghini misalnya. Nih ya Lamborghini mau ke Bandung, Avanza mau ke Bandung. Sama-sama nyampe Wen. Mau ngapain repot-repot? Enak kan Avanza bisa belonjor. Belonjor, makan roti ya nggak? Aura nggak mendem lagi duduknya. Gue diajak Wen. Gue nggak usah ceritain orangnya ya. Pokoknya temen gue kaya deh, diajak. Wah, bil siapa nih Pak? Bil saya mau Pak Opi mau coba saya. Tapi saya nggak nyupir. Saya duduk aja, duduk deh gue. Ini mobil mahal nih. Duduk. Perasaan gue ngapain enakan Avanza. Udah gue ketekuk Wen. Pantat gue ini kan kita kecil, mendem dalam. Begini gue nih. Jadi kayak orang mau dihukum tembak gue jadi. Begitu tuh mobil bunyi gitu kan. Jalan gue jerakan dalam hati gue. Ini mahal enaknya di mana gitu loh. Jadi ternyata emang hawa nafsu doang Wen. Kita kalau udah rileks hidup, kalau udah ketemu alhamdulillah udah selesai udah. Kalau kita ngikutin dunia nggak ada habisnya. Iya betul. Habis ini pengen ini, habis ini pengen ini, nggak ada habisnya. Tapi kalau kita udah syukurin, selesai udah, aman udah. Berarti abang termasuk yang nggak bersyukur? Oh bersyukur kalau gue bersyukur. Aneh mau kayak begini aja biar kade aneh punya duit banyak, gue nggak bakal operasi plastik, nggak bakal. Gue ngeri ada bacaannya ember gitu. Ada logo Lion Star nih. Karena teman gue ada yang dioperasi. Ini janggutnya pengen dikejar kayak lebah bergantung. Jadi kayak pengen, udah cakep begitu aja deh jangan diapa-apain.
Ada tetangga gue dirobah, jatuh begitu pindah kemari. Yang murah. Kalau yang mahal mah enggak gitu. Ya kalau sekedar perawatan sih boleh-boleh aja ya di apa namanya di pesel apa namanya ya. Pesel yang dipakein mukanya dipakein bangkuang pada itu. Bangkuang apa ya? Yang digini-giniin. Ntar kalau udah kering kelet gitu kan. Terus kukunya dibersihin. Oh silakan nggak apa-apa. Kalau perempuan bagus. Kalau kita mah laki yang wajar-wajar aja deh. Ya udah laki gitu ya. Udah laki udah santai aja asal gesek ini kelar deh. Iya. Laki sih Will biar mukanya rata juga asal dompetnya tebal juga aman udah. Wede bener. Iya laki sih ini kayak dia nih umpama ini. Siapa namanya itu? Andis. Andis ya. Duh kalau duitnya banyak, perasaan lu bule udah. Bule ya. Gimana abang awalnya punya keberanian untuk memiliki istri kedua, and then ketiga? Jadi gini sebetulnya, lelaki sebenarnya nggak perlu punya istri 1, 2, 3. Bini kalau udah klik cukup udah. Okay. Nah gue kan tadinya pertama nikah sama almarhum sampai mati nih Wen. Yeah. Jadi gue begitu ditinggal mati nih sama istri, ditinggal meninggal, gue nikah selanjutnya. Tapi nggak cocok, akhirnya gue bercerai. Nah gue nikah lagi sama yang ketiga nih, Ibu Siti. Bukan berarti ada yang gue nggak dapet sih. Cuman kok di jiwa gue nih ada yang nggak klik di mananya nih gitu. Tapi baiknya udah cukup, apa segala udah cukup kan. Nah akhirnya bukan punya keberanian kita ngomong deh, Bismillah apa segala macem. Terus dia bilang setelah itu mau lanjut macem-macem lagi nggak? Ya enggak, kalau udah kita ketemu apa segala macem ini selesai. Akhirnya dibolehin sama dia. Tuh bersyukurnya gue sama Ibu Siti tuh gitu dibolehin. Walaupun setiap minggu sih ada aja piring terbang lah. Satu aja rame bagaimana dua. Itu dalam kehidupan udah biasa. Akhirnya kita jalan begitu deh, kita jalanin. Tapi sekarang gue sih udah berpikir ya udahlah mudah-mudahan lu pada baik nih. Doain aja gue lah biar cari duitnya juga lumayan gitu dapet lah. Walaupun sedikit nggak usah pakai bagaimana. Akhirnya gue tetap tuh di istri yang kedua sekarang. Karena apa yang gue cari di sini ada, di sini udah ada gitu selesai udah. Nggak bakal gue mau begini-begini lagi ngapain. Pernah saling cemburu gak satu sama lain bang? Kalau cemburu sih, iya udah pasti. Kita pulang pasti pundak kita diendus. Minyak wangi siapa nih? Gitu. Mampir tadi di toko minyak wangi. Ini kayaknya baunya lain. Iya lain bukan minyak wangi gue gitu. Biasa aja. Cemburu sih wajar. Kalau cemburu kan tandanya sayang. Iya benar. Kalau Bang Opi sebagai seorang ayah, Bang Opi kayak babe dulu gak almarhum? Enggak, kalau gue enggak. Kalau anak sekarang itu kan enggak bisa dijadiin ini kita jadiin sahabat mesti. Yeah. Jadi kayak Adam, Ari, Selfie gitu kita jadiin sahabat. Kita ajak sering ajak ngobrol aja. Kalau kita, lo mesti begini enggak, susah kalau anak sekarang enggak. Lucu bisa. gak di rumah abang? Kenapa? Abang lucu gak di rumah? Gue kalau lucu kalau lagi ada duit. Kalau nggak ada duit gue banyakan merengutnya. Biasa tapi ya lucu nggak lucunya kita biasa aja lah. Kita kayak cerita biasa aja paling. Tapi bukan sosok yang akhirnya membuat anak-anak jadi takut untuk cerita. Oh enggak, kalau anak-anak gue paling berani. Anak-anak gue paling berani mengutarakan sesuatu, terutama pada saat token listriknya habis. Token listriknya habis berani dia ngomong. Tapi nggak apa-apa, berarti kan dia udah berani. Berani berarti kan kita sebagai orang tua udah mau diajak ngomong. Kalau udah diajak ngomong sama anak kan berarti kita mesti terima kasih. Berarti ada silaturahminya antara bapak sama anak, ada interaksi lah. Itu aja yang penting sebenarnya. Ada gak dari anak-anak Bang Opi yang kayaknya ini bakal ngikutin gua nih? Kayaknya sih selama ini dari 10 anak nggak kelihatan. Sama sekali satu. Nggak ada yang nggak kelihatan. Karena begini, dunia kita ini umpamanya gue insinyur. Mungkin kalau gue didik anak gue jadi insinyur bisa jadi Wen. Oke. Tapi kalau kita jadi pelawak itu
komedian, kita mau didik anak kita jadi komedian kayaknya susah. Karena memang yang tumbuh di dalam badan kita nih memang kemauan sendiri. Oke. Kemauan sendiri. Kalau dia nggak minta, kita nggak bakal tahu dia punya kemampuan apa enggak. Ayo lu ngelawak sini. Susah. Tapi udah lu sekolah sini biar jadi insinyur. Sekolah jadi pasti. Tapi kalau lawak nggak ada. Sekolah ngelawak gitu kan nggak ada gitu. Emang harus ada minatnya dulu ya. Harus minat dulu. Dari Kita anaknya, ngarahin. pengen belajar kan? deh, Pak. Iya. Be, Bang, gitu, mau belajar nih, Be. Gimana sih caranya? Oh, boleh sini gitu. Tapi kalau enggak kita ajakin juga percuma, kita ajarin juga percuma kalau kita nggak punya kemauan kan gitu. Harapan abang buat anak-anak abang apa? Ya mudah-mudahan kalau gue sih buat anak-anak gue yang mudah-mudahan dia yang pertama jujur, kedua jangan suka jual ayam cemani, yang ketiga jual sendal boleh deh, kalau bisa kanan sama kiri, jangan kanan sama kanan. Jangan diambil kejadian abaknya dulu. Anggap aja abaknya dulu itu adalah judul lagu Mas Habib Cerita Lama. Itu aja udah. Tapi kalau nih, ini kan kadang-kadang kan anak kan tanpa disadari mungkin melakukan apa yang dilakukan sama orang tuanya, Bang. Iya. Iya dong. Iya. Kalau suatu saat abang mengetahui anak-anak salah satu di antara anak-anak abang bandelnya kayak abang. Iya. Tapi justru anak-anak gue terutama ada yang namanya Lutfan. Anak yang dari bini kedua nih. Wah itu paling-paling itu. Dia nggak ngambil kayak gue, cuman dia sering bohongin gue. Dia bohong sama gue tuh. Dari rumah ban motornya diganti sama yang botak. Diminta beliin. Gue beliin dong ban yang cakep. Nanti ban yang cakep dia nggak beliin, dipakai ban yang pertama yang nggak botak. Ban yang cakep diposting sama dia dijual. Disangka gue nggak tahu, padahal gue tahu. Nah jadi dia nggak ngebohongin orang, dia bohongin bapaknya. Karma. Aduh. Tapi dalam hati gue itulah gue dulu gitu. Jadi pasti dikasih loh. Ada pemakluman pada akhirnya, Bang. Ada akhirnya ada. Ya udah maklum deh. Gue nggak boleh kesel. Iya. Mungkin orang yang beli kanan makanan dulu keselnya begitu. Orang yang beli ayam cemani mungkin keselnya begitu. Gitu. Jadi gue mesti maklum deh. Bener. Masih mending lah, masih mending abang, maksudnya yang bikin kesel anak sendiri. Nih kadang-kadang gini, gue kasih motor, gue sih nggak kasih motor nih, kasih gue kreditnya gue yang bayar. Gue bilang nih motor pakai kreditnya lo yang bayar. Berapa? Baru-barunya sih dia kan kerja nih di bagian kopi nih. Berapa ya? Ya 1.600.000 deh sebulan. Masa kerja di kopi nggak bisa bayar? Oke kata dia. Oh gue girang dong, udah punya kemampuan kan. Kasih tuh motor, DP-nya gue kasih motor. Bulan pertama bener 1.6. Bulan kedua ada cuma 6 udah. Ditransfer ke gue nih 1.6-nya. Ya tuh Upan udah transfer 1.6 ya buat bayar motor. Wah sip, mantep, makasih ya. Mantep, terusin. Oke ya. Begitu tanggal yang mau jatuh tanggalnya, 2 hari dia udah kasih pembicaraan lain tuh. Kayaknya gaji telat nih. Dalam hati gue mulai deh nih. Kayaknya bayar motor telat 2 hari nih ya. Gue bales, nggak apa-apa ya, yang penting kebayar. Paling dendanya 2 hari, ya udah deh. Ya deh ya. Dilempar ya cuman bisa ngasih 600. Dalam hati gue, 1 juta gue deh. Habis tuh. Cuman gue berpikir, udahlah, gue harus mawas diri lah. Ya. Jadi orang nggak balas ke gue dibalas sama anak. Udah biasa lah. Cukup untuk ngapusin dosa kita. Paling gitu. Iya benar. Ya Allah. Oke, Bang, sekarang kita masuk ke segmen PNS. Ponakan nanya sembarangan. Ini ada netizen yang akan nanya ke Bang Opi. Bang Opi silakan jawab. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Muhammad Kurnia. Kenapa Bang Opi kumisnya nggak pernah gondrong? Begini, kita lapor ke dia apa ngobrol menti ya? Ngobrol. Kalau gue sih sebetulnya memang kan kekuasaan Allah nih. Kumis mau kita cukur atau kita nggak cukur emang udah segini aja. Kita diemin aja juga nggak bakal nutupin mulut, nggak bakalan. Nggak bakal, nggak bisa Pak. Paling dia kalau udah batas liwatin bibir pasti rontok, pasti dia copot. Nggak ada tuh orang yang kumisnya nutupin mulut. Kalaupun ada mungkin editan kali ya.
Karena kalau dia ada, bayangin aja, gue aja segini nih Pak, pernah makan duren di Kalibata. Ini segini doang. Makan durian di Kalibata, abangnya kasih tisu, gue cuci pakai tisu basah. Ini gue pakein tisu basah sama tisu kering. Gue pulang laler hijau masih ngikutin. Laler hijau. Bagaimana kumis kita segitu? Ya makan ketoprak ketelan. Ini Pak, kumis Pak segini nih. Nih kalau kita minum kopi, bibir kita belum nyampe dia duluan nyolong. Ini kan dia bayangin tuh. Iya bener. Iya nggak? Nah kalau durian nanti bayangin. Iya bener. Gitu nggak mungkin lah. Oke, tapi Bang, katanya salah satu alasan Abang nggak pernah cukur kumis juga, apalagi setelah berkeluarga, karena istri suka banget sama kumis. Istri emang kagak kasih. Kalau bisa kumis lu jangan dicukur deh. Emang kenapa gue keren? Gitu kan? Nggak ada masalah keren. Lu sih pakai apa juga begitu-begitu juga. Cuman kalau lu punya kumis, gue enak aja mata gue bisa terbalik katanya. Maksudnya? Maksudnya begini kali Pak. Oh. Gelinya double. Iya. Tapi kalau bisa Bang ingetin doang gitu. Iya. Abis begitu mah langsung dicuci ya. Ngeri bekerak. Iya emang. Gue pernah nggak kita terburu-buru. Iya. Begitu siangnya kita pegang gini. Gue habis makan nasi di mana ya? Sampai kayak jarum kumis kita. Gue ingat dia, oh iya, gue habis dari Goa Selarong ya. Tapi itu pengalaman aja, pengalaman orang tua biasa. Bener. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yongfu Ina, cara kawin banyak. Kawin? Maksudnya gue ayam kali ya. Nikah kali. Iya, maksudnya gimana caranya Bang Opi? Sebetulnya sih bukan mau gue ya. Sekarang gue kasih contoh deh umpamanya. Gue nih mau cewek nih ya. Tapi gue mau ceweknya mau, Tuhan nggak mau, Allah nggak mau, nggak jadi. Ente sama bini ente mau, bini ente mau, Allah nggak mau, nggak jadi. Ente mau, bini ente mau, Allah mau, berjodoh kan gitu. Gue tuh nikah nggak pernah bohong. Dari almarhum, satu lagi nikah bercerai, nikah lagi sama Bu Siti ya. Pada waktu gue mau nikah lagi sama Bu Ayu, gue bilang semuanya. Punya istri almarhum, punya istri kedua bercerai, punya anak Lutfan, punya istri almarhum, anaknya ini. Punya istri ketiga Bu Siti, anaknya ini. Jadi kalau ibu boleh anaknya, saya mau nikah lagi sama anak ibu. Jadi bini keempat nih Bu. Tapi cuma 2 istri, ketiga dan keempat kalau ibu boleh. Berarti kan gue udah jujur kan ngomong, ya nggak? Anaknya mau, ya. Tapi kalau Tuhan nggak mau nggak jadi. Karena kan gue udah punya kejujuran ngomong. Mustinya, oh jangan Bang Opi, anak saya mau nikahin sama orang yang belum punya istri. Kan selesai. Tapi karena ibunya terima berarti kan Tuhan mau ngegerakin. Dan dimudahkan. Dan dimudahkan dan jadi gitu. Tapi setelah jadi apa yang gue mau udah ketemu ya udah gue selesai. Nggak mungkin gue beranjak lagi sama yang baru, nggak mungkin lah. Sekarang tugas gue adalah ngurusin anak-anak sama ngurusin istri, udah nggak ada lagi. Dan landasannya Bang Opi dari awal memang udah ngomong apa adanya. Oh iya ngomong Pak, kalau enggak sih nggak berani saya bohong. Selesai. Oh kalau kita bohong kan akibatnya pernah bohong sama yang awal, sama yang kedua kan kena sayur asem kan Pak. Sayur asem mendidih lagi tidur kan. Begitu saya bangun mata saya ada jagung. Ada kurit ninjo. Ada cabai keriting. Macem-macem gitu. Itu pengalaman. Selanjutnya. Dari Rini Natalia, Bang Opi pernah ngerasain mandi pakai gayung lope gak? Gayung lope gimana Pak? Gayung yang bentuknya love. Oh gayung ini gayung plastik. Gayung plastik. Ya pernah lah. Pastilah. Pernah mandi pakai gayung kan gitu. Jadi kayak film Nokta Merah Perkawinan ya. Sabun banyak jembut pernah juga. Sabun banyak. Kalau itu nggak pernah. Kalau pada waktu kencing di WC yang berdiri banyak yang aur-auran pernah Pak. Iya. Punya siapa? Sampai segitu. Ini dalam hati gue nih orang kencing sembari gegaruk kali kayak.
banyak Pak. Apa yang bari nyukur? Baru nyukur kali, baru nyukur ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, ada. Udah? Dek. Oke. Nah, Bang, sebelum kita tuntasin obrolan kita nih. Ada gak sih Bang 3 hal yang mungkin banyak orang belum tahu tentang seorang Opi Kumis? Cerita atau 3 hal. Ternyata Bang Opi tuh begini loh. Iya. Dan mungkin banyak orang belum tahu gitu. Bukan melulut, bukan harus yang hal yang kurang, misalkan kayak gue tuh orangnya introvert, tapi bisa juga hal yang gue tuh orangnya seneng ini loh, kayak gitu-gitu. Hal-hal yang mungkin orang banyak belum tahu tentang seorang Opi Kumis. Kalau gue sih yang penting, kalau gue sih orangnya hidup gue selalu hadapin dengan senyuman. Ya. Hidup nih, itu buat gue senyuman itu bisa menghilangkan segala sesuatu. Terus gue selalu menutupin kesedihan gitu loh Pak. Jadi gue nggak pernah piara tuh Pak kesedihan Pak. Sesedih apapun gue nggak bakal piara. Gue orangnya nggak pernah. Gue asal kebentur sama satu kesedihan nggak bakal gue larutin tuh. Gue harus selalu high gitu. Nggak pernah gue piara. Tapi Bang Opi pernah berada di posisi terpuruk? Bukan terpuruk lagi. Gue yang paling sampai saat ini gue inget itu istri gue dari ada sampai dia meninggal, gue pernah diminta kapan bisa beliin gue kalung 3 gram aja gitu. Nah itu yang dia minta sampai akhir hayatnya gue nggak bisa kabulin itu. Nah akhirnya gue jalanin itu yang saat ini gue total nih umpamanya 3 gram itu taruh berapa lah 40 berapa sih sekarang segramnya emas ya gitu. Nah itu gue kali 3 ini gue turunin walaupun cicil sama anak gue yang perempuan. Jadi nggak pernah gue bilangin, gue taunya pokoknya niat gue ini gue kasih lo sampai segini, sampai segini, sampai segini. Niat gue adalah untuk ngasih yang pernah ibu lu minta dulu. Tapi gue nggak sampein ke anak gue karena gue ngeri ntar ada benturan yang nggak asik gitu kan. Jadi gue cuma niat gitu aja. Paling itu aja yang paling terpuruk pada waktu itu gue. Satu lagi apa Bang? Ya satu lagi gue orangnya adalah orang yang pernah gue bilangin tadi sama teman-teman juga, orang yang selalu gue sama orang tua perempuan walaupun jauh, maksudnya kan rumah gue beda rumah sama ibu gue, tapi gue orang yang paling deket sama ibu gue karena ibu gue adalah segala-galanya buat gue. Gue bisa begini karena ibu gue bisa cari duit walaupun gak banyak karena ibu gue bisa sehat karena doa dari orang tua, karena buat gue adalah ibu adalah segalanya. Siap. Nah kalau Haji Harun. Bukan. Kalau satu kata yang mewakili hidup Abang dari dulu sampai sekarang apa? Semangat Pak. Semangat. Tuh ponakan. Harus semangat terus ngejalanin. Semangat terus. Ya apapun yang terjadi. Ya. Bismillah pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan ingat pesan Om ya. Bersatu kita teguh, bertiga ya tinggal atu.